Baik, shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan dapat termeteraikan bagi orang yang mendengarkannya. Dan juga teman-teman kami yang akan mendengarkannya, kiranya Tuhan sama-sama memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom bagi kita semua. Baik, pada saat ini saya akan berkhotbah mengenai khotbah tekstual yang 2 ayat. Saya percaya dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya rasa percaya. Rasa percaya itu bisa kepada sesama kita. Mengapa kita percaya kepada sesama kita? Mungkin karena kita sudah mengenalnya. Mungkin kita sudah mengenalnya lama dan sehingga di situ timbul yang namanya rasa percaya. Nah, begitu juga kita bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Sebenarnya kita percaya kepada Tuhan itu karena kita sudah memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Orang yang sudah memiliki hubungan erat dengan Tuhan, ia akan percaya bahwa setiap pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Nah, baik, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, pada saat ini saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan seutuhnya dalam segala kehidupannya, dalam segala apapun yang dialami. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya percaya saja kepada Tuhan. Dia tidak percaya kepada hal-hal lain, tetapi dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak mudah tergoncangkan oleh segala sesuatu, tetapi dia hanya menaruh satu kepercayaan hanya kepada Tuhan saja. Baik, pada saat ini bagaimana orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan menurut Amsal 3 ayat 5-6, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam firman Tuhan ini tidak hanya berkata percaya kepada Tuhan saja, tetapi dalam firman Tuhan ini berkata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya percaya saja, tetapi percaya dengan segenap hati. Karena kenapa banyak orang mengatakan dia percaya kepada Tuhan hanya di mulut saja, tetapi tidak dengan segenap hati, tidak sesuai dengan apa yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Di sini mengapa percaya dengan segenap hati itu sangat penting dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, karena orang yang percaya dengan segenap hati, di situ ada hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita secara rasional. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Saya akan membacakannya bagi kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, dalam firman Tuhan ini orang yang percaya dengan segenap hati, meskipun dia tidak pernah melihat Tuhan, tetapi setidaknya dia pernah merasakan setiap kebaikan Tuhan. Dia sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hatinya. Maka di sini Tuhan telah sediakan bagi kita sesuatu yang secara rasional. Nah, yang kedua yaitu karena Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih dari yang kita doakan. Kita bisa baca dari Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat
20. Saya akan membacakannya, yaitu bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, jelas dalam firman Tuhan ini, yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita pikirkan pun Tuhan jauh lebih banyak memberikan dari apa yang kita inginkan. Karena kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu karena apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Nah, dalam firman Tuhan ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, mungkin bagi kita itu tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan pasti akan terjadi. Mungkin pada saat ini begitu banyak pergumulan, persoalan, beban hidup kita. Mungkin banyak hal-hal yang pengen kita inginkan, tetapi pada saat ini masih belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan ini, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan telah menyediakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari kehidupan Abraham. Bagaimana Abraham adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Begitu banyak tahap yang dia jalani, begitu banyak proses yang dia jalani, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan janji bahwa Abraham akan mendapatkan anak dari Sarah, dia tetap percaya meskipun hal itu sangat lama dia tunggu, tetapi dia tetap percaya dengan sungguh-sungguh. Dia tetap percaya dengan segenap hati. Nah, dalam firman Tuhan ini, apa yang juga yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memiliki komitmen, hati yang bersandar penuh kepada Tuhan. Sehingga ketika kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, tidak ada yang namanya khawatir, rasa cemas. Karena kenapa? Karena kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, pada saat ini, bagaimana orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan menurut Amsal 3 ayat 5-6, yaitu poin yang kedua, yaitu jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, dalam firman Tuhan ini, kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, atau kita jangan percaya kepada diri kita sendiri. Jangan kita mengandalkan segala pengetahuan kita. Yang artinya dalam hal ini kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, yaitu kita hanya bersandar kepada pemikiran dan caranya Tuhan. Sebab Tuhan adalah berkuasa atas segala bumi, maka segala sesuatu harus bergantung kepada Tuhan. Allah sebenarnya bukannya tidak suka kepada orang yang bijak dan berhikmat. Sebab asal mulanya datangnya hikmat adalah itu dari Roh Kudus semata. Namun yang Allah tidak suka adalah orang yang terlalu mengandalkan pengetahuannya dan pengertiannya sendiri dibandingkan berserah kepada Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan harus mau dituntun oleh Tuhan juga. Orang yang bersandar kepada pengertiannya itu tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Karena kenapa? Di dalam firman Tuhan ini Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus bersandar penuh kepada Tuhan, bersandar penuh bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita bisa meraih segala sesuatu itu karena Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi itu karena dari kuasa dari Tuhan. Nah, saya memberikan satu ilustrasi dalam satu keluarga, seorang anak yang mau pergi ke Bandung, tetapi sebelum anaknya pergi, ibunya berpesan, "Nak, kamu harus bawa baju yang tebal karena kenapa di Bandung suhunya dingin." Jadi anak ini tidak mau mendengar perkataan ibunya, sehingga sampai dia di Bandung, dia merasa kedinginan. Ternyata apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang di sana. Ternyata betul apa yang dibilang ibunya bahwa di sana suhunya dingin. Tetapi karena dia memakai pikiran, karena udahlah di sana enggak dingin,
kayak di sini, tetapi dia memakai logika, dia memakai pengertiannya sendiri, pengetahuannya sendiri. Dia tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, apa juga yang bisa kita ambil dalam firman Tuhan ini? Bahwa dalam firman Tuhan ini kita harus bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar dengan apa yang kita punya. Jangan bersandar dengan pengetahuanmu. Apapun yang kamu miliki, janganlah engkau bersandar, tetapi bersandarlah penuh kepada Tuhan. Bahkan dalam segala hal apapun yang kita lakukan, kita mari bersandar kepada Tuhan. Karena kenapa? Ada suatu janji Tuhan yang Ia berikan kepada kita. Hikmat itu kita akan mendapat dari Tuhan. Ketika kita memiliki kerendahan hati, takut akan Tuhan, maka disitulah datangnya hikmat. Maka marilah teman-teman semua, marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana kita tidak mengandalkan segala kekuatan kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan saja. Nah, pada saat ini juga bagaimana orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan menurut Amsal 3 ayat 5 sampai 6, yaitu poin yang ketiga, akuilah Ia dalam segala lakumu. Yang artinya bagaimana kita harus mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita, yang artinya tindakan yang sesuai berdasarkan pertimbangan yang sudah beriman. Bagaimana segala tingkah laku kita itu sesuai di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pertimbangkan, apapun yang kita rancangkan ke depan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sesuai dengan apa yang iman kita, itu sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Maka dari situ Tuhan akan meluruskan jalan kita. Maka Tuhan akan menyertai kita. Nah, dalam firman Tuhan ini juga, marilah kita belajar bagaimana kita harus mengakui Tuhan, bagaimana kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Dalam hal apapun yang kita lakukan, kita harus mempertimbangkannya lebih dahulu. Bagaimana kita melakukan sesuatu, tetapi kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Karena ketika rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ia akan meluruskan jalan kita. Apa yang kita inginkan tercapai, itulah ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan ikut bekerja dalam hal apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman, dalam firman Tuhan ini dari awal tadi saya sudah menyampaikan temanya, bagaimana kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dan percaya itu juga bukan hanya setengah-setengah, tetapi percaya dengan segenap hati. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan hanya di mulut saja, iya saya percaya, tetapi bagaimana kita melakukan melayani Tuhan dengan setia, mengandalkan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana juga kita bersandar kepada Tuhan saja. Jangan bersandar kepada pengetahuan dan pikiran, tetapi hanya bersandar kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita dapat dalam dunia ini, itu karena Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu bukan karena kekuatan semata kita, tetapi itu semua pemberian yang daripada Bapa. Dan yang ketiga tadi, akuilah Ia dalam segala lakumu. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Bagaimana kita mengakui Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Orang yang mengakui Tuhan dalam segala lakunya, segala sesuatu yang ia perbuat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang ia lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka rencana-rencana yang kita inginkan ke depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan ini, maka Ia akan menyertai. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita inginkan menjadi kenyataan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kuasa-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami.
Dan pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan kekuatan kami, bahkan kami mau mengakui segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Meteraikanlah semuanya firman-Mu dalam kehidupan kami, biarlah menjadi terang dalam jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom bagi kita semua.